Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun panjenengan berada, kembali bersama Pelangi Sabda. Dan hari ini Pelangi Sabda spesial karena akan berisi satu seri cerita tentang Kain dan Habel. Dari kisah ini akan ada dua seri Pelangi Sabda. Yang pertama yang akan kita renungkan hari ini, yaitu tentang persembahan Habel. Dan yang kedua, minggu depan, kita akan berbicara soal akar kekerasan, di mana kita berefleksi dari tindakan Kain yang membunuh Habel, adiknya. Nah, yang pertama, tentang tema persembahan Habel, akan kita baca kisahnya dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kejadian 4 ayat 1 dan sampai yang ke-5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara, kisah tadi menggambarkan bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan Allah. Pertanyaannya adalah mengapa yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan si Habel, bukan persembahan Kain? Di sana dikatakan bahwa Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahnya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Sekilas kita membaca kesan bahwa Tuhan Allah pilih kasih. Bukankah Allah bisa menerima dan mengindahkan kedua persembahan itu, baik Kain maupun Habel? Tapi mengapa hanya persembahan Habel lah yang diterima oleh Tuhan Allah? Secara kelakar, beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan Allah menerima persembahan Habel karena yang dipersembahkan adalah daging anak lembu, bahkan lemak-lemaknya yang dibakar gitu ya.
Kita membayangkan kalau kita lewat di dekat orang yang jual sate kambing, lalu ada lemak yang dibakar, tentu aromanya sangat wangi. Kalau begitu, apakah Tuhan Allah lebih menyukai atau berselera pada daging daripada persembahan hasil bumi, hasil tanah yang dipersembahkan oleh Kain? Nah, tentu itu hanya kelakar, tetapi masih menjadi misteri mengapa Tuhan Allah mengindahkan persembahan Habel dan tidak persembahan Kain. Nah, jawaban itu ditemukan, menurut saya salah satunya adalah dari kitab Ibrani. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, di mana di sana diterangkan alasan mengapa Allah menerima dan mengindahkan persembahan Habel. Ibrani 11 ayat yang ke-4 mempersaksikan begini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, Ibrani menolong kita memberikan penjelasan argumentasi bahwa persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain. Itulah mengapa Allah menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Namun apa yang dimaksud dengan lebih baik di sini? Lebih baik adalah tentang materi yang dipersembahkan, soal daging atau lemak kambing domba dibandingkan dengan hasil-hasil bumi misalnya. Apakah Habel mempersiapkan bahan-bahan itu dengan lebih baik daripada Kain? Kitab Kejadian 4 tidak menjelaskan dengan detail. Tetapi saya ingin lebih menyoroti pada soal bagaimana persembahan Habel lebih baik dari soal niat atau ketulusan hatinya. Jadi persembahan yang lebih baik dalam konteks Habel bukanlah soal materinya atau apa yang dipersembahkan, seberapa besar dan banyak yang dipersembahkan, melainkan soal sikap hati di mana ia sungguh-sungguh bersyukur dan bersembah kepada Allah. Itulah mengapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan Allah. Secara karikaturis, guru-guru sekolah minggu seringkali menceritakan bahwa asapnya persembahan Habel itu membumbung lurus ke atas, tandanya dia diterima oleh Tuhan Allah, sedangkan asapnya persembahan Kain itu belok gitu ya, tidak sampai ke langit, tidak sampai ke surga, maka nggak diterima oleh Tuhan Allah. Tentu Alkitab tidak melukiskan gambaran itu, tapi itu imajinasi karikaturis yang memang membantu penjelasan. Tapi poinnya adalah ketulusan hati Habel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui kesaksian iman Habel, kita bisa belajar beberapa hal menurut saya. Yang pertama, jangan lupa kita menghaturkan persembahan kepada Allah sebagai bentuk ungkapan syukur atas berkat yang telah diterima. Habel adalah seorang peternak, dia menggembalakan kambing domba, dan dia tidak lupa mempersembahkan kepada Allah sebagian dari kambing domba yang selama itu menjadi sumber penghidupannya. Dia ingat kepada Allah yang adalah sumber segala berkat yang ia rasakan. Maka persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Allah, karena sumber segala berkat yang kita nikmati tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Allah. Yang kedua, persembahan kita perlu dilakukan dalam motivasi yang baik, niat yang baik, niat yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Habel. Bukan soal jumlah materi, jumlah angka, jumlah nominal, bukan soal barangnya, melainkan soal ketulusan atau niat kepada Allah. Dan bukankah hal ini seringkali tidak mudah? Karena barangkali ada orang-orang yang diam-diam memiliki pamrih ketika mengaturkan persembahan kepada Allah. Entah persembahan di gereja yang diritualkan, atau persembahan di luar gereja dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita menolong orang-orang di sekitar kita. Barangkali masih ada orang-orang yang diam-diam mengharapkan imbalan, mengharapkan upah dari Tuhan setelah ia mengaturkan persembahan.
tentu dalam dogma kita hal itu tidaklah benar, tidaklah baik. Persembahan yang baik adalah yang didasari oleh ketulusan, sebagai wujud ungkapan syukur bukan demi mendapatkan berkat atau imbalan dari Allah dan dari siapapun. Dan yang terakhir, kalau kita ingat nama Habel, dari akar kata Hebel dalam bahasa Ibrani yang berarti nafas, yang berarti melambangkan kesementaraan. Hal ini mengisahkan tentang kisah hidup Habel yang memang hanya sementara, dia kemudian dibunuh oleh kakaknya sendiri. Hidupnya nggak lama. Maka kita pun diajak untuk menghayati kesementaraan hidup kita dengan mempersembahkan apa yang kita miliki, seluruh kehidupan kita kepada Allah, meskipun kehidupan kita sebentar. Mari kita gunakan waktu kita untuk bersyukur kepada Allah dengan penuh ketulusan, seperti yang dilakukan oleh Habel. Tuhan memberkati. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai